Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Maslia dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan membahas tentang buku yang berjudul Hukum Perjanjian Adat yang ditulis oleh Profesor Hilman Madikusuma SH. Dalam buku ini saya akan membahas bab 7 yang berjudul Perjanjian Tanah dan Perjanjian yang Menyangkut Tanah, yaitu apabila kita membicarakan tentang perjanjian tanah atau yang disebut dengan transaksi tanah, maka yang akan diuraikan adalah mengenai perbuatan pemilikan tanah dan peralihan hak-hak atas tanah. Pemilikan tanah merupakan perjanjian sepihak yang menyebabkan timbulnya hak milik tanah. Sedangkan peralihan hak-hak tanah merupakan perjanjian antara dua pihak, sebagaimana disebut dalam bahasa hukum adat seperti jual lepas, jual gadai, jual tahunan, pemberian tanah, pertukaran tanah, dan sebagainya. Yaitu yang pertama pemilikan tanah. Sebagai perbuatan perjanjian sepihak adalah dikarenakan pihak satu yang berbuat sedangkan pihak yang lain hanya diam, yang dapat diartikan hanya menyerah saja pada ulah dan pada dari pihak yang berbuat. Perbuatan sepihak itu dapat dilakukan secara kelompok atau dilakukan perorangan. Dan yang kedua, jual lepas, yaitu jual beli tanah yang menyebabkan peralihannya hak memiliki tanah dari penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya, disebut jual lepas. Yang ketiga, jual gadai. Istilah dari jual gadai itu adalah adolescende Jawanya ngajual akad atau gade Sundanya, mengandung arti penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran tunai di mana si penjual atau penggadai pemilik tanah tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pembeli tanah. Dan yang keempat adalah jual tahunan, yaitu dalam istilah adat Jawa disebut adol tahunan, oyodan, terowongan, komplongan, dan lainnya. Ialah perjanjian penyerahan sebidang tanah atau sawah atau kebun oleh seseorang kepada orang lain, dan setelah beberapa tahun kemudian, sebagaimana ditentukan, tanah itu dikembalikan lagi kepada yang menyerahkan semulanya. Yang kelima itu adalah pemberian tanah. Yang dimaksud pemberian tanah di sini adalah penyerahan tanah kepada anggota kerabat atau orang lain, bukan karena adanya sesuatu kebutuhan pembayaran uang, melainkan karena sesuatu sebab sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanah pengabdian, sebagai tanda kekurangan kekeluargaan, sebagai pembayaran denda, sebagai pemberian perkawinan, dan sebagai barang bawaan dalam perkawinan. Dan yang keempat adalah jual tahunan, yaitu dalam istilah adat Jawa disebut adol tahunan, oyodan, terowongan, komplongan, dan lainnya. Ialah perjanjian penyerahan sebidang tanah atau sawah atau kebun oleh seseorang kepada orang lain, dan setelah beberapa tahun kemudian, sebagaimana ditentukan, tanah itu dikembalikan lagi kepada yang menyerahkan semulanya. Yang kelima
Yang kelima itu adalah pemberian tanah. Yang dimaksud pemberian tanah di sini adalah penyerahan tanah kepada anggota kerabat atau orang lain, bukan karena adanya sesuatu kebutuhan pembayaran uang, melainkan karena sesuatu sebab sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanah pengabdian, sebagai tanda kekurangan kekeluargaan, sebagai pembayaran denda, sebagai pemberian perkawinan, dan sebagai barang bawaan dalam perkawinan. Yang keenam adalah pembuktian tanah, yaitu dalam transaksi tanah menurut hukum adat tidak disyaratkan harus di atas kertas dalam bentuk surat, tetapi cukup dengan kesaksian anggota kerabat, tetangga, dan tua-tua adat. Namun, dalam transaksi yang menyangkut jual lepas, jual gadai, banyak juga yang dibuat dalam bentuk tertulis bermaterai atau tidak bermaterai. Tertulis dalam aksara Latin atau aksara daerah dengan uraian isi perjanjian yang kurang sempurna. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.